Saya Lava Iga Masar dan Anton Ismail. Jemput Lava dulu nih, Pak. Oke. Lagi kita mau ke Makassar ketemu teman-teman untuk saling tukar pikiran dan cerita tentang masalah yang mereka hadapi di sana, dan semoga dengan diskusinya kita sama-sama bisa ngasih solusinya. Belum tahu ekspektasi saya apa, tapi saya yakin bahwa saya akan menemukan banyak hal baru dan saya akan membaginya ini ke kamu. Collaboration Creative City Makassar. Subuh di airport. Selamat datang di Makassar. Mau produksi musik tuh sama band-band lokal, itu yang lebih menyenangkannya lagi tuh sih. Makassar sama siapa nih berarti? Yang kapal udara. Kapal udara. Di episode ini, kita akan melakukan sebuah studi kasus bersama band Kapal Udara. Diawali dengan workshop bersama teman-teman kreatif Makassar yang hasilnya kita simpulkan dengan praktek membuat manajemen band yang baik, perekaman lagu Kapal Udara, dan memikirkan bagaimana memperkuat suara mereka di lingkaran yang lebih luas. Sebut kebahagiaan. Makan dulu sebelum workshop. Collaboration Creative City. Collaboration Creative City berusaha menyentuh siapapun yang ingin berkolaborasi, belajar, berdiskusi, dan menemukan hal-hal baru. Dan gue yakin lo bisa belajar banyak dari sini. Hari pertama tuh kami akan ada workshop di Coffee Alps. Kami berempat akan ketemu beberapa pelaku komunitas kreatif yang sudah disortir. Dari situ juga kami pengen tahu apa sih yang menjadi keresahan pelaku komunitas di Makassar. Jadi di sini kita akan sama-sama ngeliat atau sama-sama berdiskusi, ngobrolin tentang apa sih yang terjadi di Makassar, apa yang terjadi di skenanya, dan bagaimana masalah yang ada. Semoga dengan diskusi ini kita bisa ngeliat masalahnya dan hopefully bisa ketemu solusinya. Tapi kalau enggak juga sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa? Karena di sini yang penting adalah saling bertukar bertukar pikiran. Gitu, kita pengen dengar cerita juga sampai kita tahu nih apa yang mesti kita lakukan di Collaboration Creative City Makassar bersama Kapal Udara ini. Gitu. Menurut kamu permasalahan secara kreativitas di Makassar apa sih ya? Ketidakterbukaan sesama maker. Masa? Ya. Jelaskan. Contohnya gini, kita mau buat satu kreatif, kita tidak tahu dia start point-nya di mana, tapi tiba-tiba dia hanya keluar kulitnya. Kita bagaimana kita tahu? Yang kita buat karya bukan produknya, tapi behind-nya itu yang membuat produknya bagus. Kalau kita kejar produk, bakalan clear jadi, tapi nothing. Akan berlalu saja, tidak mungkin stand dan orang melirik. Itu poinnya kreatif yang saya pelajari. Tos. Dari saya menurutku sih kalau untuk saya sendiri yang lagi di Makassar ya kayaknya kurang wadah sih mas, yang mewadahi buat teman-teman Makassar bisa. Wadah itu apa? Maksudnya wadah yang kamu maksud itu apa? Komunitas atau apa? Atau komunitas salah satunya, terus sharing session kayak gini. Mungkin kalau kayak komunitas mungkin banyak ya. Terus kalau sharing session kayak gini kan masih jarang ya mas ya. Kami mengimplementasikan itu ke dalam sebuah praktek yang nyata ya, yang kita coba jalankan di hari berikutnya. Kami mengumpulkan banyak sekali data ya, karena ini adalah penting ya. Sebelum kita membuat sebuah pengemasan atau memproduce sesuatu, bagaimana kita bisa mengumpulkan semua data-data yang sangat berguna ini. Bukan hanya dari lingkungan musik aja atau visual aja, tetapi apa saja sih yang membalut semua itu, yang mempengaruhi semua pergerakan ini. Sesak berdesak pikiranku, kota dan hasrat menggebu, teman yang ingin bertemu. Saya punya banyak pertanyaan, salah satunya ya, mengapa kapal udara mempunyai pengaruh yang cukup besar di sini? Apakah karena mereka mempunyai skill musik yang bagus? Ternyata gitar-gitar yang kami pakai banyak trouble-nya sih sebenarnya. Apakah karena mereka mengangkat isu-isu sosial? Apa yang membuat mereka besar dan berpengaruh? Kali ini
kita mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan Kapal Udara, sebuah band folk yang berasal dari Makassar yang terdiri dari Ayat sebagai vokalis, Ale memegang gitar, Dadang memainkan bass, dan Bobby memainkan drum. Kalau kategori industri band kelas 3 mungkin atau kelas 4. Karena kekuatan jaringannya juga dan teman-teman literasi, jadinya mereka karya musiknya itu bisa menyebar gitu. Kami merasa bahwa Kapal Udara itu punya narasi yang penting gitu untuk disebarluaskan. Kita bayanginnya musik kita ini untuk semuanya gitu, untuk semua kalangan. Pokoknya mereka selalu bikin pergerakan di luar beyond music lah, membawa musiknya justru ke pendengar yang lebih luas. Orang-orang di luar menganggap kita ini band yang ilmiah atau yang cukup berilmu lah gitu. Tapi sebenarnya kembali lagi seperti katanya tadi si Saleh, kalau kita ini tidak mampu untuk terjun langsung sebagai aktivis atau sebagai peneliti, yang jelas kita santai-santai aja lah maksudnya. Gue udah lumayan lama tahu tentang Kapal Udara ya, saat kita mau ngelakuin collaboration Creative City Makassar gitu. Kebetulan yang didelegasin untuk mencari siapa nih band yang mesti diaktifasi di setiap kotanya gitu, gue langsung dengan tegas menjawab Kapal Udara. Kenapa? Cerdik. Yang paling penting kan itu sebenarnya. Bagaimana lo mengatasi masalah dengan strategi, bukan dengan emosi. Dan itu sih penting. Menurutku manajemen itu bukan akunya yang bisa manage doang, tapi bahwa butuh kekuatan yang besar untuk menurunkan ego untuk bisa mendengarkan orang lain. Salah satu yang bisa dihasilkan lewat manajemen yang baik adalah bandnya solid. Solid. Kenapa solid? Karena mereka punya komitmen yang jelas dan mereka tahu aturan. Itu yang paling penting kan, kayak komitmen dari jadwal dan lain-lain. Saya kayak sekarang nih, disuruh datang jam berapa? Jam 2 kan? Santai-santai aja lah. Jadi aku akan jadi perisai gitu, untuk dimarahin ya udahlah. Tapi aku juga bakal nyemprot balik ke mereka gitu kalau misalnya ada sesuatu yang itu. Gitu. Terus kedua, mereka secara finance akan transparan dan akan terukur. Dengan manajemen yang baik, sebuah band itu bisa berfungsi sebagai unit yang punya roda ekonomi pada akhirnya. At least ketika mau rekaman, ketika mau rilis sesuatu, ketika mau merilis merchandise dan berjualan, udah ada struktur yang jelas. Bagaimana cara menjualnya, kepada siapa menjual dan lain-lain lah. Sejak event pertama, kita tuh sudah duduk dan membicarakan ini bagaimana pola pengelolaan keuangannya. Musisi, kamu mau kasih makan apa anakmu gitu. Jadi buat uang penting gitu. Iya, dia nggak bisa berkarya dengan bagus kalau mereka hidup rentan karena tidak bisa hidup dari karya mereka gitu. Ketiga adalah exposure dan strategi marketing. Ini juga penting. Berkenalan dengan orang yang mana dan mesti ke tempat yang mana itu kan perlu diketahui dengan manajemen promosi yang baik gitu. Saya sadar betul kalau misalnya kita sudah main di 5 event yang sangat transaksional, saya harus cari satu event yang Kapal Udara main bukan karena transaksional. Kapal Udara harus main karena kayak acara komunitas itu penting, ini idenya itu penting, bukan karena kita perform dan kita dibayar oleh sponsorship kayak gitu. Jadi itu yang coba selalu kita seimbangkan supaya tetap waras. Waras. Kadang-kadang kita tuh mementingkan rasa di atas segala-galanya gitu. Maksudnya yang penting musiknya bagus, yang penting liriknya ini dan lain-lain lah. Yang penting packaging dan lain-lain. Cuman yang kita sering nggak tahu adalah bagaimana merunutkan itu semua, dan itu cuma bisa dirunut lewat kemampuan manajerial yang baik gitu. Mungkin semua band punya siasatnya masing-masing gitu. Yang tidak bisa kita hindari adalah perubahan dan konflik ketika perubahan itu berjalan gitu. Belajar bagaimana menanggapi konflik baik internal ataupun eksternal. Karena cara kita memperlakukan konflik itu menurutku yang bisa bawa kita makin jauh. Yo, hari kedua di Makassar nih. Hari ini mau ke Rumata Art Space. Kita akan mulai musik producing ya, bareng Iga Masardi dan Lava Pratomo serta Kapal Udara.
Seperti kita ketahui, teknologi saat ini itu sangat memungkinkan kita untuk memproduksi sebuah musik hampir di mana saja. Dalam artian kita kan selalu berpikir bahwa untuk menghasilkan rekaman yang bagus kita harus ada di studio yang profesional. Kadang-kadang kita bisa mencari hal-hal lain atau tempat-tempat lain yang sebenarnya bisa lebih murah secara sewa, tapi hasilnya juga sebetulnya bisa kita bisa kita manfaatin kekurangan dan kelebihannya. Kayak misalkan sekarang di Rumata ini adalah sebuah ruangan yang sangat roomy dan reverby. Tapi gue sangat aware hal itu dari pertama kali datang, dan akhirnya gue menggunakan si reverb ini yang gema banget menjadi sebuah kekuatan untuk mencari untuk mencari sound yang sesuai dengan lagunya gitu. Mendung membentang di ujung pandang, November datang. La 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 la. Terima kasih. Rekaman sudah selesai sampai vokal. Hari ini sebentar lagi akan selesai. Besok rekaman video klip. Anthony Ismail harus kerja keras ya. Rasain, emang enak. Tentunya kalau secara profesional ya, kita ingin menyuarakan suara kita seluas mungkin. Corong apa yang kita pakai? Apakah kita harus ke Jakarta atau ke Sentral untuk bisa berhasil? Ya, memang kendalanya ada border antara apa yang terjadi di Makassar dengan apa yang terjadi di Jakarta. Mungkin tidak ada penyampai pesannya, tidak ada pintu masuknya, siapa yang memberikan informasi itu gitu. Kita mengakses sumber daya yang sama gitu, bahwa kamu membaca apa, saya juga baca di sini, kamu dengar apa di sana, saya juga dengar di sini. Makanya jebakannya kita masih di jebakan yang general gitu, mau menjadi tren dan segala macam, menjadi viral dan kemudian sampelnya dari tempat yang lain gitu. Padahal era sekarang menurutku era lokalisasi gitu. Semua orang bilang apa yang kau punya di lokal itu akan jadi modal besar, tidak hanya nasional, mengglobal gitu. Itu konteksnya kan sekarang seperti itu. Dunia digital malah bikin itu menurut gue semakin bias ya kalau ngomongin tentang border yang terjadi, tidak adanya penyampai pesan antara Makassar dengan Jakarta. Karena dengan kelemahan sosial media yang informasinya terlalu ramai, sampai akhirnya kita harus cari tahu nih siapa pelaku di sana untuk bisa menyampaikan pesan. Selalu percaya kata kuncinya adalah tuh, jangan bayangkan kamu bisa terpublikasi kemana-mana gitu jika memang kamu tidak memantaskan karya yang kamu produksi, yang kamu ciptakan seperti itu. Radar utama kita sekarang ya media sosial kan. Aku suka apa yang sudah kapal udara lakukan sebenarnya. Mereka bergerilya tidak terlacak oleh radar. Pergerakan yang di bawah radar itu adalah pergerakan yang langsung ibaratnya mengutamakan tatap muka gitu, tatap muka, silaturahmi gitu. Silaturahmi itu adalah bentuk propaganda yang paling elit gitu. Elit dalam artian bukan dalam elitis gitu ya, tapi paling luhur lah gitu. Kalau ngomongin tentang sentralisasi ya emang ibu kota semuanya berputar di sana, industri terjadi di sana. Tapi kalau ngomongin tentang permasalahan memang yang mesti dilakukan adalah ya tentang kolaborasi, apa yang bisa dilakukan pelaku Makassar dan Jakarta untuk berkolaborasi, saling menopang, saling mendukung satu sama lain, atau memberikan kesempatan dan atau mewadahi apa yang terjadi di Makassar untuk ke ibu kota, begitupun sebaliknya gitu. Menurut gua kata kuncinya kolaborasi, bentuknya seperti apa mari dikembangkan. Kalau BNSN menunjukkan kalau apa yang Kapolda lakukan selama ini ternyata terdengar belum sih, ternyata didengarkan sama kalau BNSN loh kayak begitu. Dan harapannya sih ke depan ada hal-hal pesimis mungkin yang lahir dari kota ini itu bisa hilang kayak gitu. Maksudnya ya kita nggak perlu ke Jakarta sih kayak gitu, karena kita bisa lakukan dari sini sebenarnya. Mencari kesenangan liburan, mencuri waktu senggang liburan, lupakan pekerjaan liburan, luapkan Saya ingin berbagi tentang bagaimana membuat musik klip. Action.